Kita satu dalam doa di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat, anugerah dan cinta kasih yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ibu-ibu PW Esther, kami mengucap syukur saat ini Tuhan Yesus berikan kepada kami kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami biar kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada kami melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami, tuntun kami agar kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Yang mendasari khotbah kita pada sore hari ini, kita ambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut Yenutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya mengambil tema bahwa Tuhan Yesus kekuatan di tengah kesesakan. Shalom, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi kita di kebaktian PW Esther. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Apa kabar ibu-ibu? Tentu kita semua luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya saat ini juga sangat bersuka cita karena pada hari Sabtu tanggal 9 Mei jam 4 sore 33 tahun yang lalu, kami, saya dan suami diteguhkan dalam ikatan nikah yang kudus. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita semua sangat kangen bertemu, kita bisa ngobrol satu sama yang lain. Karena kalau nggak salah, kita terakhir berjumpa waktu kebaktian syukur ulang tahun PW Esther yang ke-35. Banyak pengalaman yang sudah kita alami. Mulai kita ditentukan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Kita tidak boleh keluar kalau tidak ada keperluan khusus. Tentunya ada perasaan senang bagi kita karena kita selama berada di rumah, kita berkumpul dengan keluarga inti, kita berkumpul dengan suami, kita berkumpul dengan anak-anak yang kita cintai. Kita bisa ngobrol dengan santai, kita bisa makan bersama, dan kita bisa memasak bersama. Wow, luar biasa. Namun, di balik sukacita kita bersama dengan keluarga yang kita cintai, ada satu rasa yang melingkupi kita, yaitu ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Hal ini disebabkan karena saat ini kita sedang diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda bumi pertiwi bangsa Indonesia dan juga hampir semua di belahan bumi. Sahabat-sahabat Ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mengalami situasi yang bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Mengapa tidak? Kita mengharapkan sesuatu yang baik yang kita hadapi. Tetapi kenyataannya justru kita menghadapi saat ini adalah kesukaran dan kesesakan yang menghampiri kita akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang dapat memprediksi, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan kesusahan itu datang. Itu terjadi tanpa diundang. Bahkan kita terkadang merasakan bahwa hidup kita ini sudah berada di jalur yang benar, di mana kita setia berdoa, kita setia mengadakan saat teduh, juga aktif dalam kegiatan kerohanian di gereja.
bahkan kita sudah aktif terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi mengapa kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Situasi atau keadaan ini juga dihadapi saat itu oleh Asaf. Dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, mengapa tidak? Asaf merupakan seorang yang takut akan Tuhan, seorang pemuji dan penyembah di bait Allah. Ia juga seorang yang sangat menjaga kesucian dan kesalehan di hadapan Tuhan. Namun Asaf juga tidak dapat pungkiri bahwa di dalam kehidupannya sehari-hari yang dia alami ada namanya kesusahan, penderitaan, dan kesesakan. Sahabat PWS yang dikasihi Tuhan, Asaf ini menjadi teladan bagi kita. Pada bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, pada ayat 3 tadi, kalau Asaf mampu bertahan dalam kesukaran, penderitaan, dan kesesakan yang dia alami, kita percaya bahwa kita tentunya dapat bertahan pada saat ini. Tentunya ibu-ibu bertanya, bagaimana kita bisa bertahan di masa kesesakan atau di masa sulit seperti sekarang ini? Yang pertama, kita dapat bertahan dalam masa kesesakan kalau kita percaya dan sadar bahwa satu-satunya pertolongan kita pasti hanya datang daripada Tuhan. Sebagaimana pada Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menyadari bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Untuk itu, janganlah kita mencari pertolongan kepada ciptaan Tuhan, yaitu langit dan bumi. Tetapi mari kita lari kepada Sang Pencipta, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat PWS yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita camkan ajakan daripada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagi kita, bagi saya dan ibu-ibu semua. Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Kata kelegaan di sini berarti rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Jadi ibu-ibu, rasa yang kita alami yaitu rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dan situasi yang saat ini kita hadapi, itu akan diganti oleh Tuhan Yesus dengan rasa tenang, rasa tentram, rasa damai kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk tetap bertahan dalam masa kesesakan sampai masa pandemi COVID-19 ini berlalu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, agar kita dapat bertahan dalam masa kesesakan, yaitu kita percaya dan kita sadar bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia. Seperti pada Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita sebagai penolong pada masa kesesakan. Tuhan mengerti keluh kesah kita. Tuhan tahu jeritan hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya, kalau kita selalu berlindung di dalam naungan Tuhan, maka kita semakin kuat untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menjaga kita. Dan juga Tuhan berkata bahwa di saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin.
Sahabat-sahabat PWSer yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlindunglah dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah menghadapi kesesakan. Dalam Roma 8, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, sekalipun itu kesesakan, penderitaan, pedang, mara bahaya, karena Tuhan akan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sahabat-sahabat PWSer yang dikasihi Tuhan, berharaplah dan andalkanlah Tuhan Yesus. Jangan menyerah di dalam kita menghadapi kesesakan, karena kita tahu Tuhan Yesuslah kekuatan kita di tengah kesesakan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada sore hari ini Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kami, ibu-ibu PWSer, bahwa kami tetap kuat, tetap berharap terus kepada Tuhan di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan kami, pergumulan hidup kami, di dalam kami menghadapi setiap kesesakan, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.